Danau Singkarak adalah destinasi wisata alam yang menarik perhatian para pengunjung saat bertandang ke Sumatera Barat. Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba, memiliki luas 107,8 km persegi dengan ketinggian 363,5 meter dari permukaan laut. Terletak di dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini menyimpan banyak cerita menarik, utamanya ada kisah turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar danau. Salah satunya cerita terowongan rahasia di dasar danau. Menurut cerita, terowongan rahasia itu terhubung dengan Danau Maninjau. Meski terowongan itu misterius, penduduk sekitar danau mempercayai adanya terowongan tersebut. Bukan tanpa sebab, mereka mempercayai adanya terowongan yang menghubungkan dua danau yang terpisah hampir 100 km itu. Kepercayaan akan adanya terowongan mistis itu diperkuat dengan cerita tentang ikan-ikan yang asalnya ada di Danau Singkarak pindah ke Danau Maninjau. Selain itu diperkuat juga dengan cerita tentang orang-orang sakti yang bisa menghilang di Danau Singkarak dan kemudian muncul tiba-tiba di Danau Maninjau. Terowongan penghubung dua danau ini juga dipercaya memiliki keterkaitan dengan adanya batu bajanjang atau anak tangga yang terbuat dari batu. Tangga-tangga batu itu mengarah turun ke bawah ke dalam danau. Kemudian di tengah danau, tangga batu itu mencuat ke atas lantas menurun kembali ke bawah danau sedalam 1 km dan mendaki kembali ke atas sampai ke pantai Jorong Sudut Sumpur. Selain itu sob, ada juga cerita paling menyeramkan yang tersebar mengenai keangkeran dan kemistisan Danau Singkarak, yaitu tumbal tahunan buat penghuni danau. Yang menambah keseraman mitos ini adalah bahwa si penghuni danau itu hanya memakan tumbal dari luar penduduk Singkarak, alias hanya memakan orang asing. Nah, bagi kalian yang ingin berwisata mengunjungi Danau Singkarak, apalagi yang ingin berenang di danau, para warga setempat menyarankan supaya meminum air penduduk Singkarak terlebih dahulu, supaya kalian dianggap sebagai penduduk asli. Itu salah satu cara, katakanlah untuk mengelabuhi penghuni danau supaya tidak dimakan. Para warga sekitar juga mengimbau untuk tidak berenang atau berlayar di danau saat lebaran jatuh pada hari Jumat, baik itu lebaran Hari Raya Idul Adha maupun Hari Raya Idul Fitri. Para warga meyakini bahwa pada hari itu para penghuni danau sedang mengadakan pesta. Jadi, supaya tidak mengganggu pesta bawah danau para makhluk gaib itu, para warga melarang tidak hanya pada para turis supaya tidak bermain-main dekat danau. Ada beberapa cerita terkenal yang menguatkan mitos ini. Dulu tahun 1970, saat itu Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Nah, sekitar jam 12:30 siang, terjadi sebuah tragedi mengerikan, yaitu tenggelamnya kapal yang ditumpangi 12 wisatawan. Kapal itu tenggelam dan para penumpangnya kehilangan nyawa. Setelah dilakukan pencarian di danau oleh pihak yang berwenang dan dibantu para warga, mayat para korban tak dapat ditemukan. Pencarian yang membuahkan hasil itu berlanjut sampai berhari-hari. Dan karena itulah, para warga mengaitkan kejadian tersebut dengan hal-hal mistis. Akhirnya mereka mendatangkan paranormal. Setelah melakukan ritual, paranormal itu memberitahu warga hasil penerawangannya bahwa pada saat kapal itu melintas di atas danau, para penghuni danau itu sedang mengadakan kenduri. Namun karena kapal itu, kenduri mereka jadi berantakan, mereka pun marah. Paranormal itu mengatakan bahwa para penghuni danau itu meminta persembahan semacam sesajen, ditambah ayam putih yang disembelih di atas tempat hilangnya kapal. Setelah persembahan itu diberikan, para korban yang tenggelam pun mencuat ke atas permukaan. Beberapa cerita lain juga menunjukkan hal yang sama, bahwa si penghuni danau hanya memakan korbannya dari luar penduduk Singkarak. Menyeramkan bukan? Kisah mistis yang berkembang dari mulut ke mulut memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun yang jelas seharusnya cerita-cerita tersebut memberikan bukti kepada kita bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala misterinya agar kita kagum dan selalu memuji padanya.
Bagaimana menurut pendapat kalian sob? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.